M. Taufik dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta karena diduga pernah mendoakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden. Politisi Partai Gerindra itu menyayangkan jika benar pemecatan dirinya berdasarkan doa yang pernah diucapkan untuk Anies. Harapan tersebut Taufik lontarkan saat menghadiri acara pelantikan Ketua Korps Alumni. Sadis, dukung Anies jadi presiden, jabatan M. Taufik auto dirampas oleh Gerindra. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Tidak ada yang bisa menyangkal kalau M. Taufik adalah salah satu legislator yang cukup terkenal di Jakarta. Kiprahnya yang kala itu pengen melengsarkan Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta membuatnya dikagumi dan dijadikan idola oleh Bani Katrun. Selain itu tentunya ia menjadi media darling bersama rekan timnya Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung. Hanya saja meskipun Taufik, Lulung, DKK main keroyokan, bisa dibilang usaha mereka gagal. Pasalnya Ahok mampu menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni pada tahun 2017. Nah, selain itu bisa dikatakan kiprah M. Taufik di Gerindra tidak bisa dianggap remeh. Ia mulai bergabung di partai itu sejak tahun pertama Gerindra berdiri, yakni pada tahun 2008 silam. Kala itu Taufiklah yang merintis pembentukan Gerindra DKI Jakarta, dan ia didapuk sebagai ketua pertamanya. Kepercayaan Prabowo kepadanya juga cukup tinggi. Saat Ahok naik jabatan jadi gubernur pasca ditinggalkan Jokowi yang terpilih jadi presiden, ia yang ditunjuk Gerindra untuk mengisi posisi Wagub DKI. Meskipun itu tidak terlaksana, pun kursi wakil ketua DPRD DKI selama 2 periode, tahun 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 diberikan kepada Taufik. Belum lagi ditambah Prabowo membiarkan dirinya merekrut adiknya, M. Sanusi untuk bergabung ke Partai Gerindra dan juga berhasil terpilih menjadi anggota DPRD DKI. Jadi tidak berlebihan kalau si Taufik ini bilang anak emasnya Prabowo kala itu. Tapi itu dulu, sekarang zaman sudah berbeda. Yang sudah dianggap kayak sampah saja di Gerindra saat ini. Perlahan tapi pasti jabatan yang diembannya dipreteli oleh Prabowo. Pertama pada tahun 2020 lalu, posisi sebagai ketua DPD Gerindra DKI dicopot dan digantikan oleh Riza Patria. Padahal sebelumnya si Riza ini sudah diberi jatah Wagub DKI loh, jabatan yang selama ini diidam-idamkan oleh Taufik. Dan yang bikin sakit hati, Riza didapuk sebagai orang nomor 1 di Gerindra DKI itu tidak dilakukan secara musyawarah, melainkan penunjukan langsung oleh Prabowo. Di samping itu, Prabowo juga tidak menjelaskan alasan kenapa Taufik dicopot. Nah, baru-baru ini jabatannya sebagai wakil ketua DPRD DKI yang dirampas oleh Gerindra. Penggantinya adalah adik ipar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Rani Mauliani. Lagi-lagi pencopotan terhadap Taufik itu dilakukan begitu saja, tidak diberi alasan yang pasti. Dan seperti tidak ada habisnya perlakuan buruk yang diarahkan Gerindra kepadanya, M. Taufik juga disebut tidak berguna di Partai Gerindra, serta dia diusir dari partai tersebut oleh Desmond Junaidi Mahesa. Tanpa tedeng aleng-aleng, Ketua DPP Gerindra bidang kaderisasi itu mengatakan, saya support dia pindah ke Nasdem. Memang tidak berguna juga di Gerindra. Memang tidak berguna juga dia di Gerindra. Kasihan juga sebenarnya melihat Taufik ini. Sudah dikandungnya, M. Sanusi masuk penjara lantaran korupsi, mendapat perlakuan buruk pula dari partai yang dia sendiri turut besarkan. Hanya saja kalau melihat kelakuannya yang begitu ngotot, mau menyingkirkan Ahok dulu, sampai-sampai merangkul kalangan kadrun, wajar sih ia mendapat perlakuan seperti itu. Ibarat pepatah, siapa yang menanam dia yang menuai. Siapa yang berusaha melengsarkan orang lain yang tidak bersalah, dia juga yang akan dilengsarkan orang lain. Lantas apa yang membuat Taufik diperlakukan begitu buruk oleh Gerindra? Ternyata dia pendukung Anies Baswedan Ferguson untuk jadi presiden. Bahkan secara terang-terangan dia mendoakan agar Anies menggantikan Presiden Jokowi pada 2024 mendatang. Ini dia Anies presiden memang. Boleh kita doakan bagaimana presiden ke depan datang dari kami, ujarnya beberapa waktu yang lalu di hadapan para kader kami. Padahal Prabowo juga sudah menyatakan siap maju lagi di Pilpres 2024. Begitupun dengan kader Gerindra, siap mendukung Prabowo bertarung memperebutkan kursi RI 1 itu untuk kesekian kalinya. Si Wan Taufik malah sibuk mendukung capres lain. Maaf ngomong, si ex-ketua KPU DKI ini layak disebut sebagai pengkhianat. Karena dia hidup dari Gerindra, namanya besar karena Gerindra. Tapi di Pilpres malah tidak mendukung pendiri Partai Gerindra. Dan jangankan di partai berlambang burung Garuda tersebut, di PKS juga bakal didepak kalau kelakuan seperti M. Taufik itu.
Terakhir, sebagaimana yang lagi hangat-hangatnya diberitakan oleh media, Taufik ini lagi diselidiki KPK terkait perannya dalam korupsi pengadaan tanah untuk rumah DP 0 rupiah di Mojol. Jadi kalau seandainya dia nanti jadi tersangka, Gerindra gak rugi-rugi amat, karena dia sudah bukan pengurus inti lagi di partai tersebut, melainkan sudah jadi kader biasa. Bagaimana menurut Anda? Katakan adik-adik kita belajar untuk mengikuti dibujuk untuk mengikuti unjuk rasa. Padahal tentunya bukan masih tugas adik-adik kita belajar ini, sehingga kita cek, kita katakan adik-adik kita ini ya kan dari SMA mana. Nah loh, kartu Jakarta Pintar dicabut bagi pelajar yang ikut demo hari ini. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Pemerintah Kota Jakarta Timur mempertimbangkan untuk mencabut kartu Jakarta Pintar atau KJP bagi pelajar yang ikut aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat pada Senin 11 April. Hal itu disampaikan Wali Kota Jakarta Timur N. Anwar saat meninjau bazar Ramadan di kantor Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo. Saya kira itu pertimbangan mencabut KJP. Nanti kami akan pikirkan ke depan karena kemarin kami baru bicara antisipasi, bukan sanksi. Ujar Anwar dikutip dari kompas.com. Anwar juga sudah meminta pihak sekolah-sekolah untuk mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan demo di depan gedung DPR MPR. Kami imbau di Jakarta Timur jangan sampai mereka ikut hal-hal yang belum mereka saatnya, tutur Anwar. Apa sih sebetulnya kartu Jakarta Pintar itu? Dilansir dari laman Wikipedia, kartu Jakarta Pintar atau KJP merupakan kartu akses pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang pertama kali dikeluarkan saat kepemimpinan Joko Widodo. Di era kepemimpinan Anies Baswedan saat ini, KJP dioptimalkan menjadi KJP Plus. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP antara lain seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA atau SMK. Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan. Berkaitan pencapaian target angka partisipasi kasar atau APK pendidikan dasar dan menengah, siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan, serta biaya ekstrakurikuler. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian BPSM bagi peserta didik SD, SDLP, MI, SMP, SMPLB, MTS, MA, SMALB, SMK, SMKLB atau MA. Ini memang baru sebatas pertimbangan Pemkot Jakarta Timur, namun bisa jadi terrealisasi jika ditemukan